فإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد ابن الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus BKM Masjid Amanah Gondok Suri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan pengurus Baitul Mal BKM cabang KPPD Brebes yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan desa, pejabat pemerintah desa maupun mustika yang mungkin telah hadir pada hari ini. Begitu juga yang sangat kami hormati dan yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan wal akhwat, jamaah sholat Isya dan pengajian tabligh akbar huru hara akhir zaman yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya sebagai DPS dan Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal FKM Pusat yang berada di kota Surakarta bisa hadir di Masjid Amanah Ganda Suli Brebes ini dalam rangka yang pertama adalah untuk bersilaturahim kepada teman-teman DPD Baitul Mal FKM Brebes dan juga bersilaturahim kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka bagian daripada roadshow dakwah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah sejak awal terjadinya musibah gempa baik di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan juga di Palu, Sulawesi Tengah, kami dari FKM Forum Komunikasi Aktivis Masjid, baik dari tim SAR yang langsung sudah harus berada di lapangan dan juga Baitul Mal FKM sampai hari ini, bahkan mungkin sampai 1 tahun bahkan 2 tahun ke depan kita akan terus bersama masyarakat umat Islam yang ada di Lombok maupun yang ada di Palu dalam rangka untuk melakukan disaster recovery, karena saudara-saudara kita yang ada di sana sangat membutuhkan uluran tangan saudara-saudaranya yang muslim. Apalagi di saat hari ini pemerintah kita sangat sulit atau mengalami kesulitan untuk melakukan rehabilitasi dan recovery yang ada di sana karena kondisi ekonomi dan keuangan yang mungkin hari ini di pemerintahan kita yang sangat sulit. Nah, sehingga tentunya kita sebagai umat Islam wajib hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita yang ada di sana. Makanya kemarin kita sempat merasa sedih ketika saudara-saudara kita yang ada di Lombok ini dipimpin oleh lurahnya, dipimpin oleh kepala desanya, kemudian demo dan kemudian meminta kepada negara
negara internasional, minta kepada Raja Saudi, kepada Presiden Amerika Donald Trump untuk datang membantu kami di Lombok karena pemerintah kami belum ngasih bantuan. Ya, tentunya kita sebagai warga negara, sebagai umat Islam juga merasa sedih. Yang seharusnya itu kerjanya pemerintah, tapi kalau kemudian rakyat sudah datang sendiri, kemudian rakyat sudah meminta sendiri kepada negara internasional, nah ini tentunya menjadi PR bagi kita umat Islam. Makanya baru sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa? Tema kajiannya dikaitkan dengan huru-hara akhir zaman, karena ada sebuah kitab yang cukup menarik ditulis oleh Dr. Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil. Beliau menulis sebuah kitab dengan judul Asy-Syaratus Sa'ah. Ini sebuah disertasi doktoral, disertasi doktoral. Beliau menulis buku dengan judul Asy-Syaratus Sa'ah. Tanda-tanda atau alamat akan terjadinya hari kiamat besar. Maka beliau menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat besar, bahwa tanda-tanda akan dekatnya Yaumul Qiyamah Al-Kubra, hari kiamat besar, di halaman 172 beliau menyebutkan bahwa di antara nubuat Rasulullah SAW bahwa sebentar lagi akan terjadinya hari kiamat akbar, hari kiamat besar, kata beliau, yang nomor 30 dan nomor 31. Kita akan kaji malam hari ini dua saja, karena nggak mungkin kita akan kaji semuanya. Yang nomor 20 beliau mengatakan apa? Kasratus zalazil. Maka salah satu tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat besar yang nomor 30 berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, akan terjadi banyaknya gempa bumi. Kasratus zalazil. Jadi kalau manusia sudah merasakan banyaknya atau seringnya terjadi gempa bumi, dan sekarang di Indonesia, dulu kita mungkin jarang merasakan gempa bumi, tapi untuk akhir-akhir tahun ini, bahkan tadi malam pun kalau nggak salah juga terjadi gempa di mana, di Palembang atau di mana, berkekuatan 5,3 skala Richter. Sebelumnya juga terjadi gempa, bahkan sebelumnya terjadi di Jawa Timur, tempatnya di mana, di daerah Bondowoso, yang kemudian sampai ke Bali. Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta taksuraz zalazil. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat akbar, hari kiamat kubra. Tidak akan terjadi hari kiamat besar, hari kiamat di mana Allah akan menghancurkan alam semesta ini. Melainkan, kata Rasulullah, Allah akan datangkan dulu di antara tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya itu, kata Rasulullah? Taksuruz zalazil, akan terjadi banyaknya gempa bumi. Maka Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggal 5 Agustus 2018 yang lalu, gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter telah mengguncang kota Lombok atau NTB, Nusa Tenggara Barat ini, dan kemudian menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.
bahkan memakan ratusan korban jiwa. Diperkirakan bangunan yang hancur, terutama yang paling dahsyat itu terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Lombok Timur. Kalau di Kabupaten Lombok Utara itu bisa dikatakan hampir 90% rumah di Kabupaten Lombok Utara itu rata dengan tanah. Makanya hasil audit terakhir BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebulan yang lalu, rumah yang hancur baik di Lombok Utara maupun di Lombok Timur itu sudah mencapai angka di atas 125.000 rumah. 125.000 rumah di Kabupaten Lombok Utara, dan kemungkinan besar jumlah itu akan terus bertambah. Dan belum lagi gempa buminya. Update terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG sejak 5 Agustus sampai awal September itu gempa bumi yang terjadi di Lombok itu sudah di atas angka 2000 kali. Itu yang besar sama yang kecil. Dan yang cukup membuat para ahli BMKG mengatakan bahwa gempa Lombok dan gempa Palu ini berbeda dengan gempa-gempa yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Karena sebelumnya pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat, yaitu di Yogyakarta, Bantul. Tetapi waktu itu gempanya, kalau tidak salah saya 6,9 ya. Itu terjadi gempa, kemudian ada besar, kemudian kecil dan hilang. Itu gempa yang sebelumnya yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi gempanya besar, kemudian kecil dan hilang. Tetapi untuk Lombok dan Palu ini berbeda. Jadi seminggu, karena teman-teman kuliah saya ada dari Lombok, seminggu sebelum terjadinya gempa tanggal 5 Agustus itu, ya, gempa 5 Agustus 2018, di akhir bulan Juli itu sudah Allah beri dulu gempa itu sekitar 6,4 skala Richter kalau tidak salah. Bisa dicek nanti di media itu. Jadi diberi oleh Allah besar. Kemudian masyarakat itu banyak rumah yang sudah retak, maka mereka tidak berani malam itu tidak berani tinggal di rumah. Kalau siang mereka kembali rumah, kalau malam mereka tidur di tenda-tenda. Karena ketika terjadinya gempa 6,4 skala Richter itu terus terjadi gempa-gempa kecil. Sampailah kemudian tanggal 5 Agustus itu Allah berikan gempa yang lebih dahsyat lagi. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia itu gempa besar, kemudian kecil selesai. Kalau yang di Lombok ini dikasih oleh Allah besar, kemudian kecil, kemudian datangkan yang lebih besar lagi. Dan itu sama terjadi di Palu. Jadi pada hari Jumat tanggal 28 September itu gempanya pagi hari itu 6, sekian, 6,3 atau 6,4 di pagi harinya. Terus gempa-gempa kecil di Ba'da sholat Jumat sekitar jam 2 itu datang lagi gempa yang lebih besar, sekitar 6, sekian. Jadi besar, kemudian kecil, besar lagi, kemudian kecil, kemudian menjelang sholat maghrib Allah datangkan yang lebih besar lagi, 7,4 skala Richter. Ini yang harus kita pahami bersama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengingatkan kepada kita. Kata Allah, wa ma nursilu minal ayati illa takhwifa, kata Allah. Dan tidaklah kami datangkan, nanti dalam surat Al-Isra ya, di mana Allah mengatakan apa? Wa ma nursilu minal ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami datangkan, kata Allah, tanda-tanda daripada kekuasaan kami itu melainkan, bisa dibuka dalam surat Al-Isra ayat yang ke-59. Kata Allah di akhir ayat itu, wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun wa ataina samudan naqata mursila fadalamu biha wa ma nursilu minal ayati illa takhwifa. Kata Allah di akhir ayat, wa ma nursilu bil ayat, tidaklah kami datangkan, kami pertunjukkan kepada manusia tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Gempa bumi itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sehebat apapun BMKG, sehebat apapun alat pendeteksi gempa, alat pendeteksi tsunami yang dimiliki oleh BMKG, ternyata BMKG baru tahu akan terjadinya gempa, baru tahu terjadi gempa kapan? Setelah terjadinya gempa itu. Kalaulah BMKG mendeteksi bahwa akan terjadi gempa tanggal 28 September menjelang sholat maghrib 7,4 skala Richter itu, saya yakin itu BMKG sudah memberikan warning kepada masyarakat di seluruh kota Palu, keluar dari rumah. Kenapa? Akan terjadi gempa besar. Tapi itu semua tidak diketahui oleh BMKG. Kapan BMKG baru tahu? Setelah terjadi. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka Allah katakan, tidaklah kami datangkan tanda-tanda kekuasaan kami itu, kata Allah, illa takhwifa, melainkan, kata Allah, kami ingin menakut-nakuti hamba-hamba kami itu. Kami ingin menakut-nakuti makhluk-makhluk ciptaan kami itu. Kami ingin menakut-nakuti manusia. Kenapa? Kata Allah, kalaulah gempa yang hanya 7, sekian skala Richter itu, manusia menjerit, manusia menangis, manusia trauma sampai hari ini, Pak. Di Lombok dan di Palu ada yang belum berani masuk ke dalam rumah itu. Kenapa? Karena trauma. Ya, jadi kalau di Palu itu sama Lombok itu, kalau kata teman-teman kita, para masyarakat yang kemarin saya ketemu sama Ketua Basnas NTB itu, biasanya Ustaz, kalau gempa itu, gempa bumi itu kan yang kita rasakan biasanya kan kita miring ke kiri atau miring ke kanan. Tapi kalau kemarin yang di Lombok dan di Palu itu, ini cair, jadi buminya itu, jadi bumi itu naik ke atas. Kalaulah yang sekian saja itu manusia sudah ketakutan, manusia sudah menjerit, manusia lari, sudah tidak ingat lagi siapa, mana bapak, mana ibu, mana anak. Lantas bagaimana kalau kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah kata Allah bahwa suatu saat nanti bumi ini akan kami gempakan segempa-gempanya, kata Allah. Kami akan goncangkan bumi ini segoncang-goncangnya. Wallahu a'lam. Berapa skala Richter pada waktu itu hanya Allah yang tahu. Bukan hanya bangunan yang hancur, bukan hanya rumah yang hancur, bukan manusia yang mati, tapi apa kata Allah? Wa akhrajatil ardu athqal. Saking dahsyatnya gempa pada waktu, kata Allah, bumi akan memuntahkan seluruh isi perutnya.
Tidak akan kita takutkan. Kalau hari ini terjadi gempa di Palu, terjadi gempa di Lombok, masih ada yang datang menolong saudara-saudara kita di sana. Masih ada pemerintah, masih ada umat Islam yang datang menolong mereka. Tapi nanti yang di hari kiamat, siapa yang akan menolong kita? Ketika Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ingat kata Allah, kalau gempa yang terjadi di muka bumi 7, sekian skala Richter itu, umat manusia menjerit, manusia ketakutan, manusia trauma, mereka minta pertolongan, minta bantuan. Masih ada kata Allah yang menolong mereka, masih ada yang datang memberikan bantuan kepada mereka, masih ada yang datang menyelamatkan mereka. Tapi nanti kata Allah, ketika gempanya lebih dahsyat dan maha dahsyat kata Allah, ketika itu seseorang akan berlari dari saudaranya, seseorang akan berlari meninggalkan bapak dan ibu, seseorang akan berlari meninggalkan saudara kandungnya, seorang akan berlari meninggalkan istri dan anaknya. Ketika itu kata Allah, setiap orang akan sibuk ngurus dirinya sendiri. Sudah tidak ada lagi tempat pertolongan waktu itu. Sudah tidak ada lagi tempat kita minta tolong ketika itu, kecuali kepada siapa? Allah. Maka Allah ingin ingatkan kamu, jangan kalian bersombong diri kepada Allah di muka bumi. Jangan kalian mendustakan Allah. Jangan kalian menghinakan syariat-syariat Allah. Kenapa? Karena kalian pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kalian sudah kembali kepada Allah, siapa yang akan bisa menolong kalian? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dunia sombong kepada Allah, kita ingkar syariat-syariat Allah itu, kita hinakan dan kita rendahkan Allah, Rasul dan syariat-syariatnya, kelak di hari kiamat, jika Allah tidak menolong kita, siapa lagi yang akan menolong kita? Maka Bapak sekalian yang sudah dimuliakan, ini peringatan dari Allah. Jadi gempa itu bukan hanya sekedar gempa. Allah katakan agar kita kembali takut hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang sudah dimuliakan oleh Allah, bahwa menjelang tegaknya yaumul qiyamah, kata Rasulullah, akan terjadi 3 hal. Zuhurul khasfi wal maskhi wal qadfi. Akan terjadi, kata Rasulullah, khasfun, dan akan terjadi maskhun, dan akan terjadi qadfun. Apa itu khasfun? Khasfun itu penenggelaman, maskhun itu pengubahan wajah, dan qadfun mereka akan dihujani oleh batu dari neraka jahanam dari atas langit sana. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, saya ingin cerita apa yang sebenarnya terjadi di Palu ini. Jadi 2 pekan yang lalu saya mewakili FKM dan Baitul Mal FKM harus berangkat ke Palu ini. Sampainya saya di Bandara Internasional Palu, kemudian langsung oleh relawan besar FKM yang ada di sana, saya langsung dibawa ke wilayah Petobo. Karena Petobo ini adalah sebuah kelurahan, ya. Kelurahan Petobo. Di sana terjadi apa yang kemudian disebut dengan likuifaksi. Setelah saya sampai di Petobo, kemudian melihat, nanti akan saya tunjukkan
bagaimana dahsyatnya penenggelaman di sana. Saya sampai di Petobo, kemudian berbincang dengan masyarakat yang selamat, yang langsung menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka. Bahkan masyarakat mengatakan, Ustaz, kami kira malam hari itu kiamat. Kami kira malam itu adalah hari kiamat. Karena mereka mendengar cerita-cerita manusia ketika ditenggelamkan dalam lumpur yang Allah. Bahkan Bapak sekalian, fakta yang kami temukan di lapangan, ternyata di Petobo ini tidak hanya terjadi likuifaksi, tapi terjadi apa yang disebut oleh Rasulullah dengan ghasbun penenggelaman, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-81, Allah ketika menceritakan tentang Qarun, kata Allah, "Faqasafna bihi wa bidarihil ardo," maka kami tenggelamkan Qarun bersama rumah dan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Qarun ke dalam perut bumi. Dan masyarakat cerita di sana, di Petobo ini tidak hanya terjadi likuifaksi, tapi apa? Tapi betul-betul terjadi penenggelaman. Jadi buminya itu terbelah. Saya bertemu lebih dari 5 orang itu menceritakan. Jadi buminya itu terbelah. Kemudian rumah yang ada di atas, manusia yang ada di atasnya ditenggelamkan ke dalam perut bumi itu. Setelah itu buminya kembali merata. Itu yang sebenarnya terjadi di Petobo itu. Bahkan ada seorang anak, dia di YouTube tadi, itu relawan-relawan kita mewawancari, ada seorang anak ketika terjadi gempa dahsyat di Petobo ini.